haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, Kau Tuhan Raja setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang terhubung melalui live streaming, semuanya pasti diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Kami percaya kemenangan Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kami menyiapkan hati kami Tuhan, terlebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu Tuhan yang urapi, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layak untuk tubuhku di balik kaki salib. Tuhan jika ada dosa, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya walaupun sudah memasuki tanggal pertengahan bulan, tetap ada sukacita karena kemarin banyak dapat angpau. Haleluya. Haleluya. Dan senang bisa jumpa saudara, lihat semangatnya luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang yang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, karena ini ibadah spesial Imlek, saya mewakili gereja, mewakili gembala sidang terkasih bersama dengan keluarga, saya Pendeta Marcel Serang mengucapkan selamat tahun baru. Kyongki, doa saya semuanya di tahun yang baru semakin diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Markus 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Markus 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 akan menjadi ayat pembuka kita. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ayat ini. 3, ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah hai orang-orang, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ialah ayat 8 sama-sama, perintah Allah kamu abaikan untuk apa? Berpegang pada adat istiadat manusia. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen itu merayakan Imlek? Bahkan ada yang lebih keras bilang begini, Pak Pendeta, sejak saya jadi Kristen saya tidak pernah merayakan Imlek lagi. Saudara, saya mau bilang saudara, sebelum kita akan bahas boleh atau tidak, sedikit latar belakangnya. Imlek adalah perayaan budaya. Imlek adalah perayaan ucapan syukur memasuki musim semi. Setelah musim dingin yang berkepanjangan, akhirnya masuk musim semi, di mana para petani akhirnya apa? Menanam lagi supaya apa saudara? Sekali lagi mereka bisa menghasilkan pertaniannya saudara, dan juga sawah dan lain sebagainya. Makanya pada masa itu saudara, menurut beberapa referensi mencatat, bicara tentang Imlek disebut juga Nung Li Sinyen, artinya
tahun baru para petani, saudara. Itu zaman dulu, sekarang sudah tidak digunakan lagi, saudara. Nah, balik lagi pada pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Dari beberapa referensi yang saya pelajari, saudara, amat sangat boleh selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Amat sangat boleh selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam tradisi Imlek justru ada banyak hal yang alkitabiah atau seturut dengan firman Tuhan, dan saya mau bilang saudara, mengandung bicara tentang prinsip-prinsip berkat. Sama-sama bilang sama saya alkitabiah. Sama-sama bilang sama saya mengandung prinsip berkat. Amin. Kecuali ada beberapa yang memang, sekali lagi saudara, anak Tuhan tidak boleh lagi mengikuti itu, saudara. Contohnya apa, Pak Pendeta? Sebelum kita masuk lebih dalam, saudara, satu hal yang saya akan kasih contoh buat saudara, di mana anak Tuhan gak boleh ikutin adalah apa? Tentang berkat yang ditentukan oleh sio apa di tahun apa. Itu yang gak boleh. Saya mau bilang saudara, saudara boleh, sangat-sangat boleh. Tapi saya mau bilang saudara, kalau sudah berkaitan dengan apa? Berkat, jangan salah paham. Karena ada masih orang Kristen bilang begini, Pak Pendeta, waduh saya kayaknya tahun ini Pak Pendeta, kayaknya kurang diberkati deh Pak Pendeta. Karena tahun ini sio naga Pak Pendeta, saya sio curut Pak Pendeta. Hei, sengaja saya pilih sio yang tidak ada, supaya tidak ada yang negative thinking. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan gak boleh. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan kita percaya apapun tahunnya, apapun sionya, selalu anak Tuhan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan setiap kita. Untuk sekedar tahu, it's okay. Ada yang bilang, oh Pak Pendeta sionaga, istri sionaga, saya sionaga. Gak apa-apa. Untuk sekedar tahu sionya apa, nggak apa-apa. Kemarin saya di rumah keluarga saudara, ada yang ngomong, oh iya ini sio naga, ini sio babi, ini sio apa. Saya bilang ini rumah atau kebun binatang sebenarnya. Udah semuanya ada di sana. Tapi saya mau bilang saudara, untuk sekedar tahu it's okay. Tapi kalau bicara tentang penentu berkat, kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena sekali lagi kita tahu datangnya berkat Tuhan adalah dari Tuhan itu sendiri. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara kita akan sama-sama belajar saudara. Judul khotbah saya beri judul Imlek Alkitabiah. Sama-sama bilang sama saya, Imlek Alkitabiah. Amin. Pak Pendeta, bukannya Pak Pendeta lagi khotbah berseri? Nanti kita tunda minggu depan seri yang ketiga saudara. Karena hari ini spesial Imlek. Imlek Alkitabiah, lebih spesifik subtemanya semangat Imlek yang Alkitabiah dan mengandung prinsip berkat. Doa saya sekali lagi, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa prinsip Imlek yang Alkitabiah dan mengandung prinsip berkat? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang semangat saling menghormati. Sama-sama bilang sama saya, saling menghormati. Sama-sama bilang sama saya, menghormati. Amin. Salah satu semangat Imlek yang luar biasa adalah mengajarkan tentang saling menghormati. Makanya ketika ketemu pada saat Imlek, orang akan apa? Pai-pai. Ini adalah bentuk tangan saling menghormati saudara. Dan saya mau bilang ini sangat alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan memang mau saudara dan saya saling menghormati. Sama-sama bilang sama saya, saling menghormati. Amin. Makanya saya ajak saudara untuk lihat satu ayat di 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 3. Ya, hormatilah. Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Dan bagian awal dikatakan hormatilah semua orang. Firman Tuhan gak bilang hormatilah orang kaya saja. Firman Tuhan gak bilang hormatilah orang yang punya jabatan saja. Firman Tuhan gak bilang hormatilah orang yang punya benefit buat kita saja. Tetapi Alkitab bilang apa? Hormatilah semua orang. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Karena ada banyak anak Tuhan hari-hari ini saudara hanya menghormati orang yang punya jabatan, yang punya kekayaan, orang yang punya keuntungan buat dia saudara. Dan saya mau bilang ini hormat yang tidak ada ketulusan di dalamnya. Dan saya selalu bilang jangan percaya orang yang hormatnya pilih-pilih saudara. Karena ada orang, mohon maaf ya, saya kalau lihat ada orang hormat sama saya tapi nggak mampu hormat orang yang lain yang dianggap di bawah dia. Saya mau bilang itu hormatnya hormat palsu, nggak ada ketulusan saudara. Kenapa? Karena hormat yang sesungguhnya mampu menghormati siapa saja, katakan amin. Itu baru anak Tuhan. Karena anak Tuhan artinya melihat dari perspektifnya Tuhan. Makanya dari perspektifnya Tuhan semuanya berharga, semuanya layak untuk dihormati saudara. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan yuk
jangan hanya karena bicara tentang dia di mata manusia lebih di bawah daripada kita nggak hormati. Saya mau bilang saudara, Tuhan bisa angkat dia kapan saja saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya nanti saudara. Daud siapa? Hanya seorang pengembala kambing domba 3 ekor saja saudara. Tetapi Tuhan bisa angkat dia jadi raja yang luar biasa. Siapa Yusuf? Hanya seorang budak yang sangat-sangat rendah levelnya. Tapi saya mau bilang Tuhan bisa angkat dia luar biasa. Makanya saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menghargai siapa saja. Amin. Bilang sama kanan kirimu, hargai siapa saja. Hargai semua orang. Amin. Apalagi orang tua. Sama-sama bilang sama saya, hormati orang tua. Ini penting, sejalan dengan firman Tuhan. Coba kita lihat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Hai anak-anak, taatilah dalam Tuhan, karena haruslah, perhatikan ayat 2, hormatilah ayahmu dan ini adalah satu, sama-sama bilang sama saya, perintah. Kalau anjuran, kalau saran boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau perintah itu wajib. Sama-sama bilang sama saya, wajib. Amin. Yang penting, sama-sama bilang sama saya, ini perintah penting. Amin. Seperti yang nyata dari janji. Jadi kalau saudara dan saya hormat sama orang tua, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Ayat 3 yaitu apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi panjang umur satu kata yang saya percaya sangat mudah untuk dipahami. Tapi kata berbahagia ketika saya pelajari lebih dalam saudara, ternyata punya makna yang mendalam. Jadi ketika saudara dan saya, boleh gambar selanjutnya, kita hormat sama orang tua, maka kita berbahagia. Bahasa aslinya, segala kebaikan akan jadi bagian setiap kita saudara. Dan juga bukan cuma kebaikan saja, tapi juga bicara tentang prosperity, atau bicara tentang kemakmuran. Artinya berkat secara jasmani, berkat secara finansial, keuangan akan melimpah dalam kehidupan setiap kita ketika kita hormat sama orang tua. Ini banyak anak muda, shalom anak muda. Dunia boleh makin maju, anak Tuhan harus semakin hormat sama orang tua. Amin. Karena banyak hari-hari ini ditemukan saudara, ketika dunia makin maju, moral makin mundur saudara. Dulu anak-anak muda, anak-anak ketika orang tua ngomong, anak-anak diam saudara. Sekarang orang tua baru ngomong satu kata, anak-anak muda udah 20 kata saudara. Dulu orang tua ngomong, hei kamu, iya. Sekarang orang tua baru, hei apa. Oh Tuhan, jangan cuma ketawa, bertobat. Tadi saya udah berapa sesi ini orang tua langsung bilang, enak lu denger tuh, lu tak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan harap hidupmu diberkati kalau nggak bisa menghormati, menghargai orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Bagaimana Tuhan mau memberkati hidupmu kalau wakilnya saja kau nggak hargai? Dan saya mau bilang berkat anak ditentukan oleh doa orang tua. Jadi saya mau bilang baik-baiklah kau sama orang tua. Amin. Karena ketika kau menghargai, menghormati orang tua, doa orang tua akan menghasilkan berkat. Tuhan melihat kebaikan hatimu, penghargaanmu terhadap orang tua, Tuhan curahkan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, saling menghargai, saling menghormati, terutama orang tua, maka hidup kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa semangat Imlek yang Alkitab dan mengandung prinsip berkat? Yang kedua adalah saling memberi atau berbagi. Sama-sama bilang sama saya, saling memberi. Sama-sama bilang sama saya, saling berbagi. Amsal 11 24 sampai 25. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Ada yang tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun siapa banyak memberi berkat, diberi. Siapa memberi minum, ia sendiri akan. Saya mau bilang saudara, salah satu semangat dalam Imlek yang sangat sesuai dengan firman Tuhan adalah semangat dalam memberi berkat, semangat dalam berbagi yang kita kenal dengan sebutan angpau. Saya mau bilang saudara, tahun ini adalah tahun yang paling menyenangkan buat saya. Kenapa? Karena biasanya tahun kemarin saya yang bagi. Tahun ini anak saya untuk pertama kalinya sudah mengikuti Imlek. Jadi selain saya bagi, saya juga terima. Haleluya, praise the Lord.
Jadi 1 bulan sebelum Imlek saya sudah ajarkan anak saya, ayo Joanna kyonggi, 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 kyonggi. Haleluya. Haleluya. Saya sudah ajar dia untuk kyonggi, kyonggi, kyonggi. Aduh. Awalnya memang tidak mudah, tapi lama kelamaan dia langsung. Kamu sudah siap untuk papa eksploitasi ya? Iya, udah bisa kyonggi, kyonggi. Mantap nih. Akhirnya kemarin ketika ketemu keluarga-keluarga, dia malu. Saya udah, Joanna, kyonggi, kyonggi. Joanna, please. Ini menentukan berkat kita, Joanna. Haleluya. Tapi memang kalau berkat nggak kemana, saudara. Kalau memang akhirnya banyak berkat, makanya saya posting di Instagram saya. Dia foto bersama dengan itu, saudara, angpau-angpaunya. Tapi jujur saya sementara dalam situasi yang tidak mudah. Kenapa? Karena saya sementara berusaha mau menyelamatkan anak saya dari investasi bodong mamanya. Karena ketika anak terima angpau dan mamanya berkata, sini mama simpan, saat itulah untuk pertama kali anak dikenalkan dengan investasi bodong. Shalom anak muda. Uang angpaumu yang kata mamamu sini mama simpan, kau tahu kemana? Lihat banyak korban-korban investasi bodong di tempat ini. Oh my God. Oh, makanya saya sementara berusaha untuk menyelamatkan anak saya. Mana pelayanan lagi hari ini? Seharian anak saya dibiarkan sendiri dengan wanita itu. Saya harus buru-buru pulang menyelamatkan anak saya. Tapi saya mau bilang sekali lagi, saudara, ya, semangat memberi inilah, saudara, yang sangat alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan memberkati setiap kita bukan hanya untuk supaya kita nikmati berkatnya sendiri, tetapi untuk supaya kita jadi saluran berkat. Katakan amin. Makanya saya mau bilang, saudara, kita harus memahami bahwa saudara dan saya kita diberkati. Sadarlah bahwa Tuhan mau kita memberkati. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tapi kalau saya memberkati nanti berkat saya habis. Itu konsep dunia. Konsep kerajaan sorga berbeda. Ketika kita memberkati, hidup kita pasti diberkati. Katakan amin. Makanya saya mau bilang, saudara, ayat yang kita baca tadi, ayat 25, dikatakan begini, saudara. Boleh munculkan lagi ayat yang ke-25, sama-sama kita baca. Dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-25, siapa banyak memberi berkat, maka diberi apa? Jadi tidak diberi berkat lagi, tetapi digunakan kata diberi kelimpahan. Artinya yang diterima jauh lebih besar kelimpahan dari apa yang ditabur. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang, saudara, kunci gereja ini diberkati karena gembala sidang kita murah hati, saudara. Jauh sebelum seperti hari ini yang begitu luar biasa, gembala sidang kita, Bapak Ibu kita masuk luar kampung untuk jadi saluran berkat, tolong orang sakit, bawain obat secara gratis, secara cuma-cuma. Kenapa? Karena hati mereka yang punya kerinduan besar untuk jadi saluran berkat. Makanya gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Makanya saya mau bilang, saudara, secara hitung-hitungan manusia, secara hitung-hitungan matematika, itu harusnya minus. Tetapi karena hitungannya kerajaan sorga, makanya diberkati berkelimpahan. Amin. Makanya anak Tuhan jangan pelit. Iya, berbagi. Saya suka analogi Galilea versus Laut Mati. Danau Galilea, dia ketika ada air, saudara, maka dia akan menyalurkan ke sungai-sungai yang ada di sekitarnya, saudara. Dan sungai atau Danau Galilea ini, saudara, sangat dipenuhi dengan kehidupan, saudara. Tetapi berbeda dengan Laut Mati. Ketika dia menerima air, dia keep sendiri, saudara. Maka akhirnya apa? Singkat cerita, tidak ada kehidupan di sana, saudara. Makanya konsep kerajaan surga mengajarkan setiap kita, ketika kita berbagi, jangan takut kita kekurangan, karena kita terhubung dengan sumber kerajaan surga yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya ada quotes yang bilang begini dari Anna, seorang yang sangat memberkati saya, saudara, namanya Anne Frank. Dia bilang begini, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang jadi miskin gara-gara memberi. Kenapa? Karena orang yang memberi pasti diberkati.
Amin. Kemudian Dave Thomas bilang begini, saudara, semakin kita memberi, maka semakin kita akan menerima berkat yang lebih lagi, akan kembali kepada kita lebih-lebih lagi. Makanya saya mau bilang, saudara, ayolah anak Tuhan, jangan pelit-pelit lah. Saya pernah kasih kesaksian di momen yang sama, pas hari Minggu, pas Sincia, saudara, ada seorang, yaitu bapak, akhirnya satu ketika, saudara, saya rindu untuk memberkati jemaat. Akhirnya saya sudah siapin uangnya, saudara. Saya tunggu. Saya pelayanan 2 sesi di Roxy dan di Depok. Saya pelayanan di Roxy, saya lagi cari mana nih orang-orang yang butuh memberi untuk saya terima, untuk saya berkati, yang butuh untuk diberkati. Saya lihat wajah-wajah cari-cari yang namanya wajah-wajah ceban goceng, nggak ketemu, saudara. Saya cari wajah-wajah pay letter, nggak ketemu, saudara. Saya cari wajah-wajah pinjol, nggak ketemu, saudara. Saya pindah ke cabang selanjutnya di Depok, masa dari 1.000 orang satu kali sesi ibadah, masa nggak ketemu. Saya cari, ada seorang bapak, kelihatan memang, oh dia kayaknya ini. Tapi ketika saya mau pas firman, saya ke belakang, teman saya bilang, bro duduk sini aja. Saya duduk di belakang, saudara, dekat pintu keluar. Di hati saya Tuhan bilang, lihat bapak-bapak sebelah kirimu. Saya lihat bapak-bapak sebelah kiri. Ih, bapak pakai topi pink, Pinky Boy. Ternyata tidak. Ternyata dia dulu mungkin topinya warna merah, tapi karena sering dicuci udah luntur, udah pink, saudara. Mohon maaf, saya sudah zuzon. Akhirnya dari hati saya bilang, Tuhan bilang begini, berkati dia. Tuhan, tapi yang di depan nggak usah, ini aja. Oke, siap Tuhan. Akhirnya udah, saya sudah siapin berkatnya. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi di hati, berkati dia. Sudah Tuhan, tambah. Siap Tuhan. Saya ke kamar mandi, saya isi berkatnya. Saya balik lagi, saya duduk, dengar firman, Tuhan bilang, berkati dia. Sudah Tuhan, tambah. Sudah Tuhan, tambah. Ya udah, saya udah nggak ke kamar mandi, saya bilang, Tuhan, so semua ini Tuhan. Akhirnya singkat cerita, pendeta panggil, imam musik, pemain pujian, maju. Saya langsung maju, saya kasih nanti pas selesai doa berkat. Langsung selesai semuanya, perjamuan dan sebagainya, altar selesai semuanya. Akhirnya udah doa berkat dan lain sudah semuanya, sudah selesai. Saya salaman sama pemain musik semuanya, tiba-tiba ada suara di belakang, Pak, boleh bagi minyak urapannya Pak. Saya lihat bapak-bapak tadi. Padahal saya pikir sudah hilang bapaknya, saya sudah selamat uang saya. Tapi saya lihat dia, waduh, kenapa belum pulang Pak? Tapi saya nggak langsung kasih, saya tanya, iya ada apa Pak? Pak, keluarga saya ada lagi di rumah sakit Pak. Mau pengen minyak urap. Dalam hati saya, memang kalau dari Tuhan nggak mungkin salah. Tapi saya nggak langsung kasih, saya bilang, Pak, ini minyak urapannya. Saya biarkan dia jalan dulu. Pas dia jalan, saya langsung bilang, Pak, dia lihat saya lihat dia. Ai cikilarti, enggak. Kan lagi spesial Imlek. Jadi ketika saya lihat dia lihat saya langsung haus enggak. Akhirnya saya bilang, Pak, ada angpau dari Tuhan Yesus. Saya lihat dia. Untuk menjaga tingkat kekerengan adegan ini, saya langsung bilang, Tuhan berkati. Back soundnya langsung, ngomen punya. Di TikTok. Iya. Tapi dalam hati saya, Tuhan, bagaimana ini mau pulang Tuhan? So semua tadi Tuhan. Tapi akhirnya saya naik motor numpang sama teman saya sampai daerah mana saya lupa saudara. Akhirnya udah naik motor dari Depok ke Jakarta Barat, itu harus jalan kaki lagi saudara. Oh Tuhan. Tapi sukacita, 2 hari setelah itu Tuhan gantikan 5 kali lipat dari apa yang saya tabur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, ketika kita jadi selalu berkat, jangan takut. Hubungan kita dengan kerajaan sorga, Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan berkati lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, saling memberi. Jadi selalu berkat. Jangan pelit. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
yang terakhir, Imam musik siap-siap boleh maju ke depan. Yang terakhir, apa semangat Imlek yang alkitabiah dan mengandung prinsip berkat adalah saling mengasihi. Sama-sama bilang sama saya, saling mengasihi. Amin. Yohanes 13, 34 sampai 35, sama-sama kita baca. Yohanes 13, 34 sampai 35. 3, ya. Aku supaya kamu saling sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu. Ayat 35, dengan demikian, yaitu jikalau kamu apa? Di situ dikatakan perintah baru. Apakah ini benar-benar perintah baru? Ternyata tidak, saudara. Kenapa? Karena saya pelajari, saudara, ini adalah perintah lama, tapi kenapa dibilang perintah baru? Saya pelajari ini bicara tentang selalu baru secara kualitas atau diperbaharui setiap hari, saudara. Nah, dan ini menunjukkan bahwa saudara dan saya, kita adalah anak Tuhan. Jadi kalau orang Kristen bilang anak Tuhan tapi nggak mampu mengasihi, itu bukan Kristen. Kalau orang Kristen ngakunya pengikut Kristus tapi nggak mampu mengasihi, itu bukan pengikut Kristus. Karena Allah, karena Kristus adalah kasih. Di pasal 13 Tuhan bilang ini perintah, kamu harus saling mengasihi. Loncat 2 pasal selanjutnya, ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu apa? Supaya kamu saling seperti aku telah apa? 2 kali disampaikan. Ayat 17 sekali lagi Tuhan sampaikan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah. Kalau saudara perhatikan apa yang saya pernah bahas di tempat ini, saudara, dalam tradisi penggunaan, dalam tradisi Yahudi, saudara, ketika sesuatu itu disebut berkali-kali, artinya punya kepentingan yang sangat tinggi, saudara. Nah, ini sampai 3 kali Tuhan bilang kasihilah. Dan saya mau bilang, saudara, di dalam Imlek ada semangat yang luar biasa, itu saling mengasihi, di mana biasanya akan terasa ketika di malam Imlek kita akan kumpul bersama, akan makan bersama, kumpul keluarga. Tentunya ada kasih di sana, ada kerukunan di sana, dan ada babi hong di sana. Itu wajib ada. Itu makanan kerajaan surga. Kemarin saya diundang untuk khotbah di sebuah ibadah kementerian, saudara. Si ibu kepala kementerian bilang begini, Pak Pendeta, di sana meja nasional, di sana meja internasional. Di bayangan saya, meja internasional, makanan Prancis, makanan Italiano, and of course, cilok over there. Tapi ketika saya sampai di sana, ternyata babi lagi tiduran di meja begini. Dalam hati saya, ini bukan cuma internasional di dunia, hubungannya sampai kerajaan surga nih. Karena ketika makan ini, langit terbuka. Makanya kita doa, ketika pengangkatan terjadi kapanpun itu, ini binatang imut-imut ikut naik terangkat ke surga. Di sorga kita bikin babi hong, BPK, haleluya. Ya kan? Ketika kumpul, ada kekeluargaan di sana. Nah, inilah yang sejalan dengan prinsip firman Tuhan, bahwa ketika ada kerukunan, ada kasih. Alkitab bilang apa? Loncat di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ayat terakhir kita. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan apabila saudara-saudara diam bersama dengan, sama-sama bilang sama saya, dalam kerukunan, dalam kedamaian, dalam kasih, seperti minyak dan leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Perhatikan kalimat terakhir, sebab Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan sampai kapan? Selama-lamanya. Ketika ada kerukunan, ada kasih, saudara nggak perlu kejar berkat. Berkat Tuhan yang kejar kita, katakan amin. Makanya saya mau bilang, saudara, ayo, kalau kau mau hidupmu diberkati, milikilah kasih dalam hidupmu. Dalam pekerjaan, kalau kau mau pekerjaanmu diberkati, milikilah kasih. Jangan berantem terus.
Di mana-mana berantem. Bagaimana mau diberkati? Ditaruh di mana berantem? Duduk di mana berantem? Sampai bosnya bingung, mau taruh di mana nih orang? Taruh di sini berantem sama yang sebelahnya, taruh sana berantem sama sebelahnya. Karena setiap duduk bersama, tetap apa lu lihat, gue tabok lu. Ya bagaimana mau diberkati, saudara? Akhirnya bos bilang, ya udah lu duduk di parkiran aja sana. Besoknya jamak-jamakan sama satpam. Bagaimana mau diberkati? Dalam bisnis kalau nggak ada kasih, berantem terus, partnership berantem terus, join nama ini berantem, join nama itu berantem terus. Bagaimana mau diberkati? Dalam rumah tangga apalagi, kalau nggak ada kasih rumah tangga, suami istri udah kayak Tom and Jerry, udah kayak kucing sama meong, sama aja. Iya berantem terus, gimana mau diberkati? Tuhan pun bilang, malaikat siap bawa berkat untuk rumah tangga itu. Siap Tuhan. Lihat lagi berantem. Malaikat, kenapa kau kembali? Takut kena piring terbang. Bagaimana mau diberkati? Makanya saya mau bilang saudara, apalagi ya dalam keluarga, itu penting untuk jaga kasih dalam keluarga. Gembala sidang kita sampai di usia mereka yang sangat senior, itu mesranya bukan main, saling mengasihi. Makanya nggak heran berkat tuh luar biasa, karena ada kasih. Tapi kalau berantem terus, bagaimana mau diberkati? Tapi saya harus ngomong satu kenyataan, dan saya belajar dari gembala sidang kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Walaupun saudara mungkin nggak senang, terserah. Tapi saya harus nyatakan kebenaran ini. Shalom ibu-ibu. Suami sumber berkat dalam keluarga. Amin. Makanya untuk keluarga diberkati, suami harus hidup benar, karena suami adalah sumber berkat. Penentu berkat dalam keluarga itu suami. Suami hidup benar, istri anak-anak diberkati. Tuhan akan kirimkan berkat istri dan anak melalui suami. Suami sumber berkat, tapi istri sumber sukacita. Istri adalah penentu sukacita di rumah. Jadi kalau di rumah ada masalah sukacita, tanggung jawab istri. Mana ibu-ibu yang tadi amin? Memang kalau udah hal-hal begini enggak enak aja, udah nggak bisa, Pak Pendeta laki-laki nyamain itu karena Pak Pendeta nggak bisa. Bu, saya kasih tahu ya Bu ya, saya sayang sama saudara, saya sayang, dasar firman Tuhan yang ngomong, bukan saya nih ya. Istri itu sumber sukacita dalam rumah tangga. Sekalipun suami marah-marah pulang rumah, tapi kalau istri sambut dengan sukacita, beda hasilnya. Sekalipun pulang rumah suami, hei, aku lapar, Amira, ambilkan. Kalau lagi begini tuh lagu tuh yang serius, romantis terus ini. Lagi. Hei, Amira. Yang kayak Indosiar. Lagi. Hei, Amira. Darah Yesus Tuhan. Saya ganti judul khotbah saya, kesabaran. Tapi ya kan, sekalipun marah-marah, hei Amira, tapi istri sambut dengan Papa. Mana mata genitnya? Suami mana yang mau marah-marah lagi, udah begitu. Paling mentok, apa sih mah? Najis. Tapi kenapa suami istri berantem? Karena suami lagi marah-marah, istri sambut.
Jangan ketawa Bu, bertobat. Oh Pak Pendeta, ya iya sih, tapi suami yang bagaimana dulu, hei. Coba baca Alkitabmu, Tuhan bilang apa? Hai istri, tunduklah seperti kepada apa? Nggak ada bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi lihat dulu suamimu, nggak ada. Titik. Jadi mau seperti apapun suamimu, udah tunduk. Sabarlah. Ketika suami istri saling mengasihi, udahlah. Maka di situ ada berkat, ada kedamaian. Makanya kalau nggak perlu jadi masalah, udahlah nggak usah lah jadi masalah lah. Yang kadang-kadang hal-hal kecil jadi masalah. Cuman gara-gara suami nggak mau pakai baju samaan warnanya, marah-marah. Papa pakai ini dong, nggak bisa Ma. Kata papa sayang sama mama. Iya, tapi ini kan daster. Aduh, kadang-kadang kemarin apalagi saya emosi denger apa? Cuman gara-gara beda presiden. Suami istri berantem. Enggak, papa tidur di luar. Papa beda pilihan sama mama. Hei, gak usahlah bela presiden gitu-gitu amat. Lagian presiden juga gak kenal kamu. Belain udah kayak apa? Gak bisa. Enggak. Ya ampun. Hei, presiden-presiden itu abis debat mereka foto bersama. Nah mereka udah selesai debat, saudara masih debat di rumah. Enggak. Lihat rekam jejak dong. Lihat rekam jejak kalian berdua. Di pelaminan aja, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Ini gara-gara pilpres mau pisah, udahlah, saling mengasihi, amin. Ketika ada kasih, janji firman Tuhan, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan, kita diberkati luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, saling mengasihi. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama